Pemerintah memastikan pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut pada tahun ini. Untuk itu pihaknya tengah menyiapkan dua stimulus baru guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut pada tahun ini. Untuk itu pihak pemerintah berencana akan mengeluarkan dua stimulus baru guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021. Stimulus pertama ialah perluasan diskon pajak penjualan atas barang mewah bagi kendaraan dengan kapasitas silinder 1.500 cc hingga 2.500 cc. Sedangkan kedua ialah stimulus kredit usaha mikro kecil menengah sebesar 400 miliar rupiah yang nantinya dapat dinikmati mulai 20 April mendatang. Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan ekonomi dalam negeri pada kuartal 2 tahun ini berada di kisaran 7 hingga 8% secara year on year. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu, yakni minus 5,32% year on year. Adapun pemerintah optimis ekonomi tanah air akan terus berrelaksasi seiring dengan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan dibarengi program vaksinasi COVID-19 yang masih berjalan hingga saat ini, serta momentum high season pada saat musim Ramadan dan Lebaran. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih di Market Review dan di segmen ini kita akan bahas topik membedah dua insentif pendongkrak ekonomi di kuartal kedua. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom, kita akan langsung sapa saja. Pak Faisal, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah baik Mas David. Baik juga Pak Faisal, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak untuk IDX Channel. Topik kita adalah membedah dua insentif pendongkrak ekonomi di kuartal kedua. Tapi sebelumnya Pak Faisal, bagaimana Anda melihat upaya pemerintah, strategi pemerintah dalam membangkitkan ekonomi Indonesia setelah tertekan akibat pandemi COVID-19, Pak Faisal? Secara umum saya rasa memang sudah banyak insentif dan juga stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Yang saya rasa memang perlu diapresiasi. Dan kalau dari sisi, bukan hanya dari sisi ekonomi sebetulnya ya, dari sisi kesehatan juga kalau kita melihat bagaimana progres dari vaksinasi, ya saya pikir dari sampai dengan hari ini cukup cepat ya. Dan itu perlu diapresiasi sehingga kita bisa melihat sekarang kalau dari kasat mata saja sebetulnya mobilitas manusia, mobilitas orang ya paling tidak ke tempat kerja untuk jarak pendek itu sudah hampir seperti normal seperti sebelum pandemi. Nah, hanya saja memang beberapa sektor yang paling terdampak ya karena adanya pandemi seperti pariwisata itu memang masih belum pulih ya sepenuhnya. Nah, dan kita bisa lihat juga untuk mobilitas yang untuk tujuan wisata ke tempat-tempat yang jauh itu juga masih belum pulih. Nah, itu paling beberapa catatan diantaranya. Tapi kalau dari sisi stimulus dan insentif yang diberikan, saya pikir dari sisi ragamnya sudah cukup banyak ya. Tinggal bagaimana konsistensi dan juga efektivitas implementasinya ya di lapangan. Ya, mulai dari sisi bansos, distribusinya kepada kelompok-kelompok sasaran ya yang saya pikir memang perlu terus dievaluasi karena masih ada beberapa kelemahan di sana sini dan juga beberapa stimulus yang lainnya saya pikir memang terus harus ada improvement ya, perbaikan. Baik, kalau kita berbincang terkait dengan insentif, ini cukup banyak pemberitaannya dalam beberapa waktu terakhir. Tampaknya pemerintah cukup concern ini terutama dari beberapa sektor. Termasuk juga salah satunya adalah dari otomotif, kemudian properti begitu. Bagaimana Anda melihat daya ungkit dari kebijakan insentif ini, terutama untuk di kuartal pertama di 2021, Pak Faisal? Kalau untuk otomotif, ya, yang kalau yang dimaksud adalah pemangkasan pajak barang mewah atau PPNBM, ini kalau kita melihat selama kuartal 1, terutama di bulan Maret ya, pertama kali efektif diimplementasikan untuk kendaraan dengan kapasitas kalau tidak salah di bawah 1.500 cc. Ya ini sudah kelihatan di bulan Maret ternyata dari laporan Gaikindo ada peningkatan penjualan ya. Bukan hanya secara mantuman artinya dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebelum diberikan stimulus PPNBM, potongan PPNBM, tapi juga dibandingkan dengan tahun yang lalu ada peningkatan. Jadi artinya sudah lebih tinggi. Nah, kalau kita melihat di sini laporan sementara dari Gaikindo itu 28% peningkatannya secara year on year dibandingkan dengan Maret tahun 2020.
Nah ini tentu saja ada satu lonjakan yang cukup tinggi ya, karena di bulan-bulan sebelumnya ya di Januari Februari di rata-rata itu masih kontraksi double digit. Di Februari kalau tidak salah masih kontraksi minus 38% untuk penjualan kendaraan roda 4. Nah jadi ini perubahan tren ya, artinya dibandingkan dengan masa sebelum pandemi saja di awal 2020 ini juga sudah lebih tinggi. Jadi memang ada efeknya ya, apalagi kalau kemudian nanti ditambah ke jenis kendaraan roda 4 yang di atas 1.500 cc juga ya, yang rencananya di bulan April gitu. Nah tapi kalau kita melihat selanjutnya bagaimana dampaknya terhadap pemulihan ekonomi ya, kalau untuk otomotif memang ini relatif terbatas sebetulnya dampak daya ungkitnya terhadap ekonomi, karena memang ini hanya untuk sektor otomotif dan juga menyasar kepada spending dari kalangan menengah atas yang juga relatif juga sebetulnya terbatas dari sisi cakupan ya. Walaupun dari sisi nilai itu mungkin tinggi daya dorongnya, tapi dari sisi cakupannya memang terbatas. Dan lagi yang lebih perlu menjadi perhatian juga, ini tidak, kalau kita melihat dari sustainability-nya sebetulnya agak kurang sustainable, karena kan dari sisi stimulus ini diberikan ada jangka waktunya. Ya, jadi kan ada sampai dengan Agustus kalau tidak salah, terus berkurang di periode berikutnya sampai dengan akhir tahun berakhir begitu ya. Nah ini respon daripada konsumen menengah ke atas ya terhadap kebijakan ini juga menyesuaikan dengan tahapan itu tadi. Tahapan potongan terbesar kan diberikan pada tahapan awal ya, sampai dengan kalau tidak salah sampai dengan Juni ya. Nah itu yang paling besar potongannya, kemudian di tahap-tahap berikutnya kan makin lama makin berkurang. Jadi respon konsumen terhadap dalam membeli produk otomotifnya juga sesuai dengan berapa potongan yang diberikan. Ya, jadi saya rasa di awal akan tinggi penjualannya, tapi akan semakin rendah di periode-periode berikutnya. Dan sampai dengan akhir tahun saya pikir juga akan kembali turun ya dari sisi penjualannya. Jadi tidak sustainable maksud saya. Dan kalau kita melihat juga sebetulnya animo untuk membeli kendaraan bermotor itu bukan hanya dampak dari pandemi. Sebelum pandemi juga sebetulnya penjualannya sudah mengalami tekanan. Ya. Baik, Pak Faisal, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali usai jeda berikut ini.